Ketua Komnas HAM Anies Hidayah berjanji akan mencari fakta secara komprehensif terkait aktor kerusuhan unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025 lalu. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 lembaga nasional asasi manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam unjuk rasa dan kerusuhan yang disertai kekerasan. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sementara itu, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang guna membantu masyarakat yang mencari anggota keluarganya yang belum ditemukan. Aduan kehilangan bisa dilaporkan secara langsung atau melalui nomor hotline yang beroperasi selama 24 jam. Terkait dengan reformasi kepolisian, dan kemarin juga ada tim independen yang mencari fakta untuk terkait aksi-aksi unjuk rasa yang ternyata berujung ricuh di sejumlah tempat. Dan saya akan langsung bertanya kepada Komnas HAM yang juga beliaunya ikut dalam tim independen tersebut. Langsung saya tanya dulu, apa kabar nih Mbak Anies? Kabar baik? Alhamdulillah. Mbak Anies itu kan dari Komnas HAM kemarin juga dengan lembaga-lembaga yang lain membentuk tim independen ya pencari fakta. Seperti apa sih Mbak, bisa ceritakan apa itu timnya dan apa saja yang diinvestigasi itu Mbak? Iya, terima kasih. Jadi kami dari 6 lembaga HAM, itu ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, Komisi Nasional Disabilitas, itu bersepakat untuk membentuk tim independen pencari fakta atas peristiwa aksi unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus sampai September 2025. Nah, apa yang mau difokuskan oleh tim independen ini untuk melakukan pencarian fakta? Yang pertama tentu terkait dengan kita ingin mendapatkan data-data, fakta-fakta terkait dengan peristiwa aksi unjuk rasa ya. Bagaimana pemenuhan hak asasi manusia itu dilakukan dalam rangka aksi unjuk rasa terjadi. Jadi karena aksi unjuk rasa demonstrasi itu kan bagian dari hak asasi manusia ya, terutama terkait dengan hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi dan juga hak berkumpul, maka semestinya negara menjamin agar hak itu penuhi gitu. Tetapi selama 25 Agustus hingga awal September kemarin itu kan terjadi satu peristiwa di mana selama aksi unjuk rasa dan pasca aksi unjuk rasa itu ada serangkaian peristiwa di mana masyarakat, apakah peserta aksi maupun di luar peserta aksi yang terluka, kemudian ditangkap, kemudian ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sebagian besar sudah dipulangkan. Yang kedua tentu nanti ingin melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh negara gitu ya, aparat penegak hukum gitu ya, aparat keamanan dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Yang ketiga tentu kita ingin melihat bagaimana pemulihan yang sudah diberikan kepada para korban, termasuk mereka yang luka, ada yang meninggal gitu ya, kan beberapa bantuan sudah diberikan oleh pemerintah, apakah sudah ke semuanya atau belum, siapa yang menanggung, bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain-lain gitu. Tentu itu sangat penting pemulihan bagi para korban. Kemudian juga kami ingin melihat bagaimana mereka yang dilakukan upaya-upaya penegakan hukum itu apakah sesuai dengan prosedur, apakah ada akses atas bantuan
hukum yang diberikan, termasuk mereka yang diduga mengalami kriminalisasi para aktivis gitu ya. Jadi fakta-fakta itu penting untuk kita kumpulkan untuk apa? Untuk mengungkap adanya satu kebenaran, keadilan, dan juga kita ingin mendorong agar tidak terjadi impunitas dan ketidakberulangan peristiwa yang sama di masa yang akan datang. Dari hasil investigasi sendiri Mbak, untuk ini nggak tahu apakah sudah final atau belum ya dari tim independen ini. Tapi hasil sementara, apakah ada unsur-unsur yang mengarah ke pelanggaran HAM ringan, berat atau sedang barangkali? Mbak Anis? Tentu kami belum selesai karena tim ini kan baru dibentuk 12 September ya. Jadi beberapa hari yang lalu sejauh ini memang ke-6 lembaga ini sudah melakukan pemantauan ke lapangan ke beberapa wilayah di Indonesia, sehingga sebenarnya saat ini kami masih terus mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkompilasi informasi sementara yang sudah kami dapatkan dari masing-masing lembaga yang sudah melakukan pengumpulan informasi melalui turun ke lapangan, kemudian juga berkoordinasi dengan semua pihak gitu ya. Nanti tentu akan kami sampaikan progres berikutnya terkait dengan temuan awal. Mbak, ini kan entah kebetulan itu tidak, dalam waktu berdekatan ada tim independen yang bentukan yang dari Mbak Anis dan teman-teman dari 6 lembaga itu, ada juga dari Gerakan Nurani Bangsa, itu ketemu dengan Presiden, dan setelah pertemuan tertutup, selesainya adalah mereka menyampaikan Presiden setuju adanya reformasi kepolisian. Nah, pertanyaan saya, Mbak, mendengar adanya reformasi kepolisian, artinya polisi direformasi, menurut Mbak pendapatnya seperti apa, Mbak? Tentu kita mengapresiasi tim itu dibentuk karena selama ini agenda itu kan sudah lama kita diskusikan ya, dan di Komnas HAM sendiri misalnya selama ini dalam setiap laporan tahunan kami memperlihatkan bahwa data aduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM itu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM kan memang kepolisian ya, karena kasus terkait dengan ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan gitu. Jadi masih terjadinya delay in justice gitu ya, proses berlarut-larut, kemudian juga terkait dengan kasus penyiksaan, praktek penyiksaan itu masih terjadi dalam proses interogasi, permintaan keterangan gitu selama proses penyidikan gitu, kemudian juga bentuk-bentuk yang lain gitu, sehingga tentu kita Komnas HAM saya kira sangat terbuka untuk nantinya juga bisa bersinergi gitu ya, bagaimana agar tim ini bisa mendapatkan satu hasil yang diharapkan gitu ya oleh masyarakat secara luas gitu. Baik. Dengan adanya dibentuknya tim independen ini, apa yang akan menjadi target atau goals-nya kira-kira nanti apa, Mbak, untuk dari tim independen pencari fakta ini, Mbak? Iya, jadi sesuai dengan komitmen kami berenam di lembaga HAM ini, maka hasil dari pemantauan lapangan yang sudah kami lakukan, termasuk nanti pemanggilan sejumlah pihak untuk mendapatkan pendalaman informasi yang nantinya akan menghasilkan satu temuan yang kita analisis, kemudian akan jadi satu laporan dan ada rekomendasinya. Tentu laporan ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk adalah kepada Presiden, kepada DPR RI, dan tim ini nanti juga akan secara reguler menginformasikan kepada publik terkait dengan perkembangan apa yang sudah kami lakukan di tim independen, dan tentu kami meminta dukungan dari seluruh masyarakat gitu ya, agar tim ini bisa bekerja secara efektif dan bisa menghasilkan satu laporan yang komprehensif sehingga bisa memotret secara lebih komprehensif apa yang terjadi, fakta-fakta selama peristiwa Agustus hingga awal September kemarin gitu ya, termasuk jika itu terjadi dugaan pelanggaran HAM, bagaimana kemudian ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Ada ini, Mbak, ada target atau plan berapa lama tim ini akan bekerja untuk bisa nanti menjadi sebuah kesimpulan untuk menjadi dilaporkan ke DPR ataupun ke pihak-pihak tertentu nanti, Mbak? Ya, mudah-mudahan bisa secepat mungkin, itu kami upayakan. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Anis, mudah-mudahan tim independen ini sukses dan bisa menemukan apa yang sesuai apa yang direncanakan dari tim independen. Mbak Anis, sekali lagi terima kasih dan salam buat teman-teman di tim independen pencari fakta. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Anis. Pemirsa, tidak hanya dengan tim independen,
Ini Presiden juga rupanya memang sangat serius untuk mereformasi polisi ini, bahkan mengangkat mantan Wakapolri menjadi utusan khusus bidang Kamtimas dan juga reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Pelantikan ini menjadi bentuk komitmen Prabowo untuk melaksanakan reformasi Polri. Doviri dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Doviri merupakan purnawirawan Polri. Ia terakhir menjabat sebagai Wakapolri pada 2023 hingga 2024 lalu. Sebelum dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Prabowo memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Doviri. Kenaikan pangkat, jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan Jenderal Kehormatan penuh kepada Jamari Samiatul dan Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, punya penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian. Pemberian pangkat kehormatan tersebut digelar sebelum pelantikannya di Istana Negara. Sindo Today setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Kami memang sangat memahami ya kalau ada namanya Gerakan Nurani Bangsa, tapi tentunya kita juga berharap bahwa dari Gerakan Nurani Bangsa tidak melihat dari satu sisi saja. Anggota-anggota yang di lapangan itu kasihan. Anggota polisi ini kan sama susahnya. Mereka juga kondisinya mereka juga tidak lebih baik dari masyarakat yang mendemo. Adakah daripada pemerhati HAM itu juga melihat ke rumah sakit